Ada satu hal yang sering luput dipahami, rapel pensiunan tidak pernah sekadar soal uang tambahan. Ini soal kesinambungan penghasilan, soal kepastian negara, dan soal apakah hak yang sudah diatur benar-benar sampai ke rekening tanpa terganggu aturan teknis, validasi data, atau perubahan mekanisme penyaluran. Saat isu rapel 2026 menguat, yang paling berbahaya bukan keterlambatan semata. Yang paling berbahaya adalah ketidakjelasan informasi. Karena dalam situasi seperti ini, satu kesalahan memahami aturan bisa membuat seseorang menunggu lebih lama, salah mengambil keputusan keuangan, bahkan menjadi korban modus yang mengatasnamakan lembaga resmi. Jangan melewati bagian awal ini. Jika Anda melompat, Anda bisa kehilangan urutan penting, apa yang sudah diputuskan, apa yang belum, tahapan mana yang wajib terjadi sebelum dana bergerak, dan mengapa kabar cair akhir bulan sering terdengar meyakinkan, padahal belum tentu sesuai prosedur. Ini bukan untuk menakut-nakuti, ini untuk memastikan tidak ada hak yang terlewat karena salah paham. Perhatikan baik-baik, ada kabar yang terdengar menggembirakan, perintah untuk memasukkan rapel kenaikan gaji pensiunan ke dalam APBN 2026. Namun di sisi lain, ada kenyataan yang tidak bisa ditawar. Tanpa pagu anggaran yang jelas, tanpa aturan pelaksana, tanpa sinkronisasi data, uang negara tidak boleh bergerak sembarangan. Dan ketika sebuah pembayaran menyangkut jutaan penerima, sistem akan menuntut ketelitian yang ketat, bukan kecepatan yang gegabah. Pertanyaannya, apakah benar rapel itu akan cair akhir Februari? Atau itu hanya kesimpulan cepat yang muncul karena publik melihat satu judul besar, lalu menganggap semuanya sudah selesai? Disinilah banyak orang terpeleset. Isu yang sama bisa terdengar seperti kepastian, padahal baru berada pada tahap arah kebijakan. Selisih kecil dalam pemahaman ini bisa berakibat besar bagi perencanaan hidup. Kapan bisa membayar cicilan, kapan bisa membantu keluarga, kapan bisa menutup kebutuhan kesehatan, dan kapan harus menahan pengeluaran agar tidak terguncang. Tahan sebentar, ada satu lapisan lain yang lebih serius. Setiap kali ada kabar pencairan, biasanya muncul gelombang kedua. Pesan berantai, telepon, tautan palsu, dan permintaan data pribadi. Dalam urusan pensiun, yang dicari penipu bukan hanya uang rapel. Mereka mencari PIN, OTP, kata sandi, atau data rekening, dan korbannya seringkali justru para senior yang sedang menunggu kabar baik. Itu sebabnya, memahami jalur resmi adalah perlindungan pertama. Lalu, kapan titik pasti yang bisa dipegang? Jawabannya hanya satu, ketika keputusan dan ketentuan teknis sudah dinyatakan secara resmi dan ketika lembaga terkait membuka mekanisme penyaluran yang terverifikasi. Di bagian berikut, semuanya akan dijelaskan secara tenang dan runtut, mulai dari dasar kabar yang beredar, perintah kebijakan, sampai tahapan administrasi yang wajib dilalui. Bahkan kanal resmi yang harus dipantau juga akan disebutkan dengan jelas. Sekarang masuk ke inti persoalan. Isu rapel kenaikan gaji pensiunan yang dikaitkan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto disebut mulai mengemuka dan dipublikasikan secara luas pada tanggal 5 Maret 2026. Tanggal ini menjadi penanda penting dalam perbincangan publik karena banyak orang menganggapnya sebagai awal kepastian tentang rapel pensiunan yang akan diakomodasi dalam APBN 2026. Judul yang paling banyak beredar kurang lebih menyatakan Presiden Prabowo perintahkan rapel kenaikan gaji pensiunan masuk APBN 2026. Begitu kalimat itu muncul, wajar jika muncul harapan besar sekaligus pertanyaan yang sangat praktis, apakah benar, kapan cair, dan apakah semua pensiunan termasuk penerima. Di titik ini ada dua hal yang harus dipisahkan dengan jelas agar tidak terjadi salah tafsir. Pertama, masuknya skema rapel ke dalam struktur APBN 2026 adalah sinyal komitmen fiskal. Ini langkah fundamental karena menunjukkan bahwa kebutuhan dana tersebut tidak sekadar wacana, melainkan diarahkan untuk dipagari di dalam anggaran negara. Kedua, masuk APBN bukan berarti pencairan otomatis terjadi saat itu juga. Dalam keuangan negara, setiap pembayaran massal harus mengikuti rangkaian tahapan yang tertib, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bila arahan untuk memasukkan rapel ke APBN 2026 benar-benar ditindaklanjuti, maka kementerian dan lembaga yang berkaitan akan terlibat dalam proses teknis. Dalam naskah ini disebutkan pihak-pihak yang akan berperan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian Negara, serta PT Taspen, Persero sebagai pengelola penyaluran pensiun melalui sistem yang sudah berjalan. Mengapa prosesnya tidak bisa instan? Karena rapel bukan sekadar menambahkan angka lalu mentransfer uang. Rapel adalah selisih pembayaran yang dihitung berdasarkan kebijakan kenaikan, periode selisih, serta data masing-masing penerima. Ketika yang dihitung adalah jutaan orang, kesalahan kecil bisa berdampak besar, baik bagi negara maupun bagi penerima. Itulah alasan mengapa prosedur administrasi dibuat berlapis. Dalam naskah sumber, tahapan yang perlu dilalui dijelaskan cukup rinci.
Berikut penjelasan ulangnya dengan alur yang lebih rapi agar mudah dipahami. Tahap pertama adalah penetapan pagu anggaran. Kementerian Keuangan perlu menghitung total kebutuhan dana untuk membayar rapel. Perhitungan ini tidak sederhana karena harus mempertimbangkan jumlah penerima, golongan terakhir, masa kerja, serta periode rapel yang akan dihitung. Anggaran negara harus disusun berdasarkan angka yang dapat dibuktikan, bukan perkiraan kasar. Tahap kedua adalah penyesuaian komponen belanja dalam APBN 2026. Jika struktur APBN sudah disusun, maka pos yang berkaitan harus diselaraskan. Dalam praktik penganggaran, penyesuaian juga melibatkan fungsi pengawasan dan persetujuan anggaran yang menjadi bagian dari mekanisme negara. Itu sebabnya prosesnya membutuhkan waktu dan tidak bisa dipercepat hanya dengan rumor. Tahap ketiga adalah penyusunan aturan teknis. Dalam naskah disebutkan, bentuk aturan pelaksana bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri. Apapun bentuknya, intinya sama. Aturan itu harus mengatur mekanisme, besaran, siapa yang berhak, cara penyaluran, dan pengamanan administrasi. Disinilah kata kunci rapel diturunkan menjadi ketentuan operasional. Tahap keempat adalah sinkronisasi data. Ini bagian paling krusial. PT Taspen harus menyelaraskan basis data dengan data yang valid dari BKN dan instansi terkait. Data yang harus dipastikan valid mencakup NIK, nama, golongan terakhir, masa kerja, nomor rekening, serta status penerima, apakah pensiunan utama masih hidup atau haknya sudah beralih kepada janda duda atau anak penerima pensiun. Jika ada data yang tidak sinkron, sistem akan menahan atau menunda karena pencairan harus tepat sasaran. Tahap kelima adalah simulasi perhitungan. Setelah data dianggap valid, sistem akan menghitung besaran selisih yang belum dibayar sejak kebijakan kenaikan diberlakukan sampai sebelum rapel dibayarkan. Ini dilakukan per orang, bukan satu angka rata, karena itu hasilnya akan berbeda-beda. Tahap keenam adalah pengesahan dan penyaluran dana. Setelah semua valid dan selesai dihitung, dana ditransfer dari kas negara ke PT Taspen dan kemudian disalurkan melalui bank-bank penyalur yang bekerja sama. Dalam naskah disebutkan bank penyalur seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Pada akhirnya, dana masuk ke rekening penerima pensiun. Dari rangkaian ini, terlihat jelas mengapa kabar langsung cair dalam waktu dekat, sering tidak sejalan dengan realitas prosedur. Ini bukan karena negara ingin mempersulit, ini karena uang negara harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Dalam pembayaran massal, ketelitian adalah bentuk perlindungan, bukan penghambat. Lalu pertanyaan yang paling sering muncul, kapan kira-kira rapel itu cair? Dalam naskah sumber disebutkan bahwa bila pengumuman kebijakan muncul di akhir Februari dan diarahkan masuk APBN 2026, maka kecil kemungkinan dana langsung masuk rekening pada minggu berikutnya atau awal Maret. Selain itu, naskah juga menyebut pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Proses administrasi dan persiapan biasanya berlangsung beberapa bulan karena jumlah penerima sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Agar sesuai dengan standar tanggal yang diminta, semua rujukan waktu penting diselaraskan menjadi 5 Maret 2026 sebagai tanggal penanda informasi mengemuka. Dengan demikian, logika yang perlu dipahami adalah setelah 5 Maret 2026, proses masih harus bergerak melalui pengesahan rinci APBN 2026, penerbitan petunjuk teknis dan kesiapan sistem Taspen serta bank-bank penyalur. Karena itu, dalam naskah sumber dinyatakan bahwa pencairan rapel berpotensi terrealisasi pada pertengahan tahun 2026 atau bahkan menjelang akhir tahun 2026, tergantung kecepatan birokrasi dan validitas data. Ini bukan janji waktu pasti, melainkan pembacaan realistis berdasarkan tahapan yang harus ditempuh. Di bagian lain, ada pesan penting yang harus ditekankan ulang. Jangan percaya pada tanggal pasti yang beredar sebelum ada konfirmasi resmi. Banyak informasi di luar sana menyebut pasti cair tanggal sekian, padahal proses yang disebutkan di atas masih berjalan. Sikap paling aman adalah memantau sumber resmi dan menahan diri dari kesimpulan yang terlalu cepat. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang berhak menerima rapel? Dalam naskah sumber, jawaban yang diberikan adalah, pada prinsipnya semua penerima pensiun reguler melalui PT Taspen termasuk dalam sistem perhitungan, dengan catatan mengikuti ketentuan yang berlaku. Naskah kemudian merinci kelompok penerima sebagai berikut. Pertama, pensiunan ASN PNS baik pusat maupun daerah. Kedua, pensiunan TNI dari semua angkatan. Ketiga, pensiunan Polri. Keempat, pensiunan pejabat negara yang mendapatkan hak pensiun seperti mantan menteri, mantan anggota DPR, mantan hakim, dan kategori lain sesuai ketentuan.
Kelima, penerima pensiun janda atau duda, yaitu istri atau suami yang ditinggalkan oleh pensiunan dan menerima pensiun janda duda. Keenam, penerima pensiun anak yatim piatu, yaitu anak yang memenuhi syarat menerima pensiun dari orang tua yang telah meninggal, termasuk yang masih dalam pendidikan sesuai ketentuan. Ketujuh, penerima pensiun terusan. Intinya, selama seseorang terdaftar sebagai penerima pensiun di PT Taspen, maka ia akan masuk ke sistem perhitungan rapel sesuai data dan ketentuan. Pesan penguat dalam naskah menyebut tidak ada yang ditinggalkan selama status penerimaan pensiun tercatat resmi dan datanya valid. Masuk ke bagian yang biasanya paling membuat penasaran, berapa besar rapel yang akan diterima. Naskah sumber menegaskan bahwa besaran rapel berbeda-beda untuk setiap orang dan tidak disarankan membandingkan nominal rapel antara satu orang dengan orang lain karena faktor penentunya tidak sama. Faktor pertama adalah golongan terakhir. Pensiunan dengan golongan lebih tinggi cenderung memiliki dasar pensiun pokok yang lebih tinggi sehingga selisih rapelnya juga bisa lebih besar. Faktor kedua adalah masa kerja. Semakin lama masa kerja, biasanya pensiun pokok semakin tinggi dan selisih rapel berpotensi lebih besar. Faktor ketiga adalah komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pensiun sesuai ketentuan. Faktor keempat adalah periode rapel, yaitu berapa lama selisih dihitung sejak kenaikan diberlakukan sampai sebelum dibayar. Semakin panjang periode selisihnya, semakin besar akumulasi rapel. Naskah sumber juga memberikan contoh simulasi sederhana dan menegaskan bahwa angka itu hanya ilustrasi, bukan patokan pasti. Contoh yang disebut, seorang pensiunan dengan pensiun pokok 3.500.000 per bulan, kemudian terjadi selisih 300.000 per bulan, dan jika periode rapel 6 bulan, maka total rapel menjadi 1.800.000. Naskah juga menyebut bahwa bagi pensiunan golongan IV dengan masa kerja maksimal, potensi rapel tentu bisa lebih besar, namun tetap bergantung pada data dan ketentuan. Dari contoh itu, ada dua pesan yang perlu disampaikan dengan tenang. Pertama, perbedaan nominal bukan ketidakadilan, melainkan konsekuensi sistem yang proporsional berdasarkan riwayat jabatan dan masa kerja. Kedua, karena ini menyangkut selisih dan periode, tidak ada satu angka yang bisa dipukul rata untuk semua penerima. Selanjutnya mengenai mekanisme pencairan. Naskah sumber menjelaskan bahwa pencairan rapel, seperti halnya pensiun bulanan, dilakukan melalui transfer bank penyalur yang bekerja sama dengan PT Taspen, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Rapel biasanya tidak digabung dengan pembayaran pensiun bulanan, melainkan dicairkan terpisah agar jelas dan mudah dilacak. Lalu, bagaimana cara mengetahui informasi resmi pencairan? Naskah menyebut beberapa kanal resmi yang diperkirakan digunakan PT Taspen untuk pengumuman, antara lain situs resmi Taspen, aplikasi Taspen yang dapat diunduh, media sosial resmi Taspen, dan pengumuman di kantor cabang Taspen setempat. Pada bagian situs, naskah menuliskan alamat babo.taspen.co.id. Di sini penting untuk tetap menekankan satu prinsip keselamatan, rujukan utama adalah kanal resmi dan setiap tautan yang diterima dari sumber tidak jelas harus dicek ulang agar tidak masuk perangkap. Naskah juga memuat peringatan yang sangat relevan bagi para senior. Jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di grup pesan atau dari pihak yang mengatasnamakan Taspen atau bank. Informasi resmi hanya dari sumber resmi. Berikutnya adalah bagian persiapan agar tidak terjadi gagal salur. Ini bagian praktis yang paling bermanfaat karena seringkali masalah bukan pada negara, tetapi pada data yang belum diperbarui. Langkah pertama, pastikan nomor rekening yang terdaftar di Taspen masih aktif dan sesuai. Jika terjadi perubahan rekening, segera laporkan ke bank dan kantor Taspen terdekat agar data diperbarui. Langkah kedua, pastikan status keluarga dan status penerima sesuai. Jika pensiunan utama meninggal dunia dan hak beralih ke janda duda atau terjadi perubahan status lain yang memengaruhi hak, pembaruan data wajib dilakukan. Data yang tidak diperbarui dapat menghambat pencairan. Langkah ketiga, pastikan data diri seperti NIK, nama, dan tanggal lahir sesuai dokumen kependudukan KTP KK. Ketidaksamaan data adalah salah satu penyebab umum tertahannya proses administrasi. Langkah keempat, periksa rekening yang sudah lama tidak digunakan. Jika rekening pasif atau dorman, lakukan transaksi kecil untuk mengaktifkannya kembali. Rekening dorman berpotensi bermasalah ketika menerima transfer dana dalam jumlah besar. Langkah kelima, simpan dokumen penting seperti SK pensiun, kartu peserta Taspen, dan dokumen lain sebagai arsip pribadi. Walau data sudah ada di sistem, dokumen fisik tetap membantu jika suatu saat diperlukan klarifikasi. Langkah keenam, waspada terhadap oknum penipu. Naskah sumber menegaskan modus yang sering muncul.
Pelaku mengaku petugas meminta data pribadi, PIN, kata sandi, OTP, atau bahkan meminta sejumlah uang dengan alasan percepatan pencairan. Pesan kuncinya sangat tegas. Petugas resmi tidak akan meminta PIN, password, atau OTP dan tidak akan meminta biaya apapun untuk pencairan hak. Proses rapel adalah hak yang diatur negara dan biaya administrasi ditanggung oleh negara. Jika ada yang meminta uang, itu patut dicurigai dan perlu dilaporkan. Setelah seluruh penjelasan, naskah sumber menarik kesimpulan. Kabar mengenai perintah memasukkan rapel kenaikan gaji pensiunan ke APBN 2026 adalah kabar baik yang menunjukkan perhatian negara kepada para purna bakti. Namun semua pihak tetap perlu memahami bahwa proses birokrasi tidak instan dan ada tahapan yang harus dilalui. Karena itu, sikap yang disarankan adalah tetap tenang, memantau informasi resmi, bersabar, dan mempersiapkan data agar proses berjalan lancar. Naskah juga mengingatkan untuk mencari informasi dari sumber resmi dan mengabaikan informasi menyesatkan. Pada bagian penutup, naskah sumber berisi ungkapan terima kasih atas pengabdian para pensiunan dan doa agar proses berjalan lancar, diiringi ajakan dukungan kanal. Dalam penulisan ulang ini, gaya penutup dipertahankan sebagai pesan yang hangat dan menghormati para purna bakti, namun tetap dalam nuansa buletin berita resmi yang menenangkan. Sebagai rangkuman akhir, isu rapel pensiunan 2026 yang menguat sejak 5 Maret 2026 memberikan harapan karena arahnya disebut akan diakomodasi di APBN 2026. Namun pencairan tidak bisa disimpulkan terjadi segera tanpa melalui penetapan anggaran, aturan teknis, sinkronisasi data, simulasi perhitungan, dan proses penyaluran melalui PT Taspen serta bank penyalur. Semua penerima pensiun reguler melalui PT Taspen, termasuk pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, pejabat negara, janda, duda, anak penerima pensiun, dan pensiun terusan, pada prinsipnya masuk dalam skema perhitungan sesuai ketentuan. Besaran rapel berbeda-beda karena dipengaruhi golongan terakhir, masa kerja, komponen dasar perhitungan, dan periode selisih. Kanal informasi yang aman adalah kanal resmi. Dan langkah paling bijak dari sekarang adalah memastikan data serta rekening aktif, menyimpan dokumen penting, dan waspada terhadap penipuan yang meminta PIN, OTP, atau biaya. Semoga penjelasan ini menjadi pegangan yang menenangkan dan membantu menyusun langkah yang tepat. Yang terpenting, tidak ada keputusan penting yang diambil hanya karena pesan berantai dan tidak ada data pribadi yang diberikan kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi. Hak para purna bakti adalah hal yang serius dan setiap prosesnya harus jelas, resmi, dan aman.